Apa pendapat gua episode awal anime Kachinagai no Atelier Meister yang menceritakan seorang petualang rank E bernama Kurt yang dikeluarkan dari kelompok petualang bernama Flaming Dragon Fang. Ya, lagi-lagi cerita dikeluarkan dari party coy, hanya karena beban tugas yang ia kerjakan begitu mudah sehingga dirasa tidak diperlukan lagi oleh sekelompok tersebut. Kurt akhirnya harus menafkahi dirinya sendiri dari awal tanpa kemampuan spesial. Meski ia telah mendaftarkan diri dari organisasi Hello World, karena keterbatasan kemampuannya, ia sulit mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan petualang. Namun beruntung ia mendapatkan pekerjaan menjadi buruh, yaitu dengan memperbaiki tembok kastil hingga menggali mineral. Tanpa disadari, semua yang melihat dirinya bekerja tersebut terkejut karenanya kekuatan normalnya sangatlah tidak normal, karena dia dapat memperbaiki seluruh tembok kastil hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja, atau menemukan mineral yang sangat langka. Dan inilah kisah Kurt yang polos tanpa mengetahui bahwa kemampuan normalnya adalah kemampuan abnormal bagi kalangan warga biasa. Di episode awal ini gua suka dengan lelucon seputar kemampuan protagonis yang abnormal bagi manusia normal. Banyak banget hal-hal yang bikin para NPC kaget dengan kekuatan dari si Kurt ini. Dan yang uniknya, kita nggak disuguhkan bagaimana Kurt bisa melakukan hal seperti itu. Gua ambil contoh ketika Kurt berhasil menyelesaikan mengecat dinding tembok kastil yang begitu panjang dan besar, tiba-tiba saja selesai dalam waktu 3 hari saja. Dan di sini lu nggak disuguhkan bagaimana cara Kurt melakukannya, karena tiba-tiba saja selesai dan si mandor kaget. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kayak gitu yang bakalan disuguhkan di anime ini. Sekilas menonton anime ini, gua langsung teringat dengan anime komedi isekai beberapa tahun lalu, yaitu Tatoeba Last Dungeon. Setelah menonton episode awalnya, gua langsung merasakan anime ini 11-12 dengan anime tersebut. Bagaimana tidak, karakter utama polos dan sebenarnya memiliki kemampuan abnormal sehingga orang sekitar selalu terkejut atas tindakan normalnya. Sampai-sampai gua merasa apakah seri ini sebenarnya ditulis oleh penulis yang sama atau mungkin dibuat oleh studio yang sama. Ternyata bukan cuy. Meski berbeda, rasa dan lawakan komedinya benar-benar terasa, walaupun tidak bikin terbahak-bahak, tapi anime ini cukup menghibur. Bagi lo yang tengah mencari anime komedi untuk melepas penat, mungkin anime ini dapat menjadi opsi tontonan lo pada musim spring 2025 ini. Jadi bagaimana menurut lo yang udah nonton anime ini? Tulis di kolom komentar.